lagi bareng aku Mikaela dan aku Elva Saragi. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. So guys, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian tips untuk traveling sama baby. Jadi aku bikin nge-filming sambil ngasih susu Kewa ya. Oke, susu Ke. Ya, anteng sini mami. Tips traveling sama baby. Jadi sebagaimana kalian tahu, mungkin di bulan Oktober aku berangkat 3 bulan, itu aku stay di Amerika. Jadi memang aku melakukan trip yang cukup panjang bersama bayi gitu. Waktu itu Kela usianya masih 8 bulan. Dan dari usia 2 bulan pun Kela sudah sering traveling sama aku, baik naik pesawat maupun lewat mobil, naik mobil gitu maksud aku ya. Nah, aku mau berikan sedikit tips apa yang sudah aku alami ketika aku melakukan perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat bersama bayi. Nah, yang pertama, jadi kemanapun aku pergi, maksudnya agak lama gitu, pasti aku konsul dulu ke dokter. Maupun ketika saat itu bayiku memang sehat, tapi aku pasti ke dokter dan aku tanya kira-kira apa yang harus aku lakukan gitu. Aku konsul ke dokter anaknya, tanya aku mau pergi selama sekian lama dan kesini, ke situ, apakah ada vaksin tambahan, apakah obat-obatan yang aku bawa sudah cukup. Jadi aku punya namanya kotak P3K, karena kita membawa bayi gitu kan ya. Pertama, pastikan anak kalian sehat. Kalaupun anak kalian memang sudah sehat, jangan lupa tetap konsul ke dokter ya. Jadi pertama sehat, kedua konsul ke dokter, ketiga bawa obat-obatan yang memang diperlukan. Aku selalu bawa kotak P3K. Di kotak P3K itu aku punya dari A sampai Z obat-obatan, baik buat bayi maupun buat kita orang dewasa. Karena kalau kitanya sakit, bagaimana kita mau jaga anak kita gitu ya. Jadi aku punya obat-obatan dari Kela panas, demam. Panas sama demam apa bedanya? Panas, terus juga apa namanya, muntah-muntah, kemudian juga batuk, pilek gitu, sakit perut, mencret, segala macam. Obat-obatan secara general yang memang penyakit ini sering menghinggapi si anak kita. Begitu juga untuk orang dewasa juga aku membawa obat-obatan yang kurang lebih sama, kayak pusing, mual, masuk angin, obat-obat. Pokoknya obat-obatan memang yang sering kita alami lah gitu ya. Nah, jadi setelah kotak P3K itu, jadi ini alat tempur kita gitu. Dari minyak angin, gue selalu bawa minyak angin. Kalau lewat naik pesawat maupun lewat darat, itu gue pasti kayak sini-sini kan pegel. Rut. Mami lagi bikin video, kamu berantakin baju ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalian harus make sure kalian mau lakukan perjalanannya tuh lewat darat apa lewat udara. Kalau memang lewat udara, pastikan umur anak kalian tuh cukup. Misalnya kalau kalian bawa bayi lewat naik pesawat, biasanya ditanya usia bayinya berapa. Pastikan make sure bersama apa namanya, maskapainya, apakah memang mereka punya minimal usianya nggak, harus minimal 2 bulan, 3 bulan, kalau nggak bahaya. Dan pastikan juga kalian membawa surat rekomendasi dari dokter anak kalau memang anak kalian dinyatakan sehat dan untuk apa namanya udah siap untuk terbang. Biasanya di beberapa maskapai banyak yang minta maupun banyak juga yang nggak ditanya. Padahal mungkin persyaratan tertulisnya sih ada, tapi ketika gue udah ke dokter ternyata pas di airport nggak diminta gitu. Tapi at least kan buat jaga-jaga kalian memang sudah mempersiapkan setiap persyaratan-persyaratan yang maskapai berikan. Kemudian kalau memang bayi kalian memang terlalu kecil, maksudnya terlalu muda untuk dibawa naik pesawat, kalian bisa sewa ataupun beli yang namanya ear puff. Jadi memang itu untuk menjaga telinga anak kita itu supaya nggak kenapa-napa gitu ya. Gue juga nggak mau sebut kenapa-napa, intinya supaya nggak terlalu pengeng, nggak terlalu keras buat si bayi gitu. Tapi tips dari gue, kalau kalian memang mau take off ataupun landing, biasakan susui anak kita, jadi dia nggak terlalu merasakan apa namanya penging gitu. Jadi itu gue juga dikasih tips sama ada temen tante gue gitu, dia udah punya anak 3 gitu, jadi dia kasih tahu kalau landing sama take off kalau bisa disusuin biar dia nggak terlalu rewel. Nah,
Kemudian kalau memang bepergiannya cukup panjang gitu, misalnya long haul gitu kan ya, kayak gue dari Jakarta ke Amerika, kalian bisa request bassinet gitu ya. Jadi ketika anak kalian sudah tidur, kalian bisa taruh di box, jadi dia bisa tidur dengan cukup nyaman, gak terlalu pegel kalau kita gendong-gendong, dan kitanya juga gak terlalu pegel gendong anak kalian selama kayak 21 hingga 24 jam di pesawat gitu ya. Dan kalau memang penerbangannya cukup pendek, memang tidak disediakan yang namanya bassinet atau basket gitu buat anak kalian tidur, kalian tetap bisa gendong dia. Dan jangan lupa bawa selimut, pastikan kondisi anak kalian itu nyaman, tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Karena kalau kedinginan kan kasihan, nanti dia masuk angin. Dan pastikan asupan cairan yang dia terima itu cukup. Jangan karena anak kita tidur kasihan terus nggak dikasih susu gitu. Gue selalu jejelin Kela tidur walaupun gue selalu jejelin Kela susu walaupun dia tidur gitu. Karena mungkin karena gaya gravitasi dan segala macem, jadinya dia bawaannya tidur gimana gue kagak paham gitu ya. Jadi dia tidur cukup lama kalau di pesawat. Nah kalau dia tidur ya udah aku kasih aja dot, dia tetap minum gitu. Jadi dia tetap nggak kekurangan cairan. Dan cek juga popoknya, karena kalau perjalanan panjang kayak 21 jam, biasanya kan 13 jam, terus gue transit lanjut lagi 7 jam gitu. Pastikan popoknya juga diganti terus, jangan perkara di mana di pesawat ribet ganti popok segala macam, jangan sampai enggak gitu ganti popok. Tetap aku ganti popok, misalnya aku cek 3 jam 4 jam sekali aku cek. Kalau memang sudah penuh, biasanya aku ganti. Memang sih ribet ganti di toilet pesawat kan ya, tapi memang ada kok apa namanya kayak mejanya gitu, kita bisa turunin buat anak kita ganti popok gitu. Kemudian kalau kalian bawa anak naik pesawat maupun naik mobil, jangan lupa juga bawa mainannya si anak, misalnya kecrekan atau misalnya mainan-mainan boneka, selimut, mainan yang memang yang sering dia pakai di rumah. Dan mainan baru. Kenapa mainan baru? Karena ketika mainan baru, si anak tuh jadi kayak seneng gitu. Namanya juga mainan baru, kayak lebih lama mainnya, lebih nge-explore kayak gitu. Terus susu. Nah, susu anak itu, kalau aku kan si Kela kemarin 8 bulan aku pakai susu formula bepergian. Jadi kayak stok susu bubuk, air panas, air buat nyeduhnya, botol-botolnya. Jadi jangan cuma bawa botol satu, tapi bawa botol serep gitu ya, cadangan buat yang lain. Karena ada aja lah namanya bawa anaknya tutupnya hilang, dotnya robek, apa segala macam. Jadi kalian bawa cadangan gitu. Terus kalau misalnya kalian menyusui, jangan lupa juga bawa cover buat menyusui supaya menyusui lebih nyaman, ataupun bawa stok ASI yang cukup supaya anak kalian nggak kekurangan minum susu ya. Plus kalau memang kalian bepergian dengan anak yang sudah empasi, ini kan pasti banyak banget pertanyaan, gimana sih Kak cara bawa empasi buat si anak gitu kalau bepergian jarak jauh. Kalau kenapa? Oh, kenapa tadi siapa yang teriak? Sini sama Mami. Sini sama Mami. Ya. Dah. Nah, kalau aku bawa empasi kalau misalnya lagi bepergian gitu sih, kayak di naik pesawat kemarin, jujur aja memang aku membawa empasi yang instan dari merek-merek yang aku sudah sebutin kemarin. Kalau kalian belum lihat videonya, nanti aku kasih linknya di atas. Dari yang model bubuk atau yang siap saji, itu aku bawa, maupun snack-snack untuk supaya si anak bisa tetap anteng gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mulai rewel, aku kasih snack-snack, dia suka main, dimasukin mulut atau apapun. Mungkin dia nggak lapar, tapi mungkin dia juga bosan, karena juga kita kan juga bosan ya duduk di pesawat maupun di mobil maupun di kereta secara lama gitu ya. Kemudian pakaian yang digunakan anak kalian pastikan itu nyaman, jangan terlalu tebel. Nah, masalah utama untuk orang tua banyak juga yang bilang kan takut anakku masuk angin gitu. Jadi kayak mamaku juga deh, kalau mamaku si Kela pergi kemanapun itu pasti kayak dipakein baju double kayak orang Eskimo, setebel mungkin, sebanyak mungkin, kayak nggak boleh kelihatan kulit, leher ditutupin, kepala ditutupin.
memang mungkin maksudnya bagus biar nggak kena angin, tapi kan si anak gerah gitu. Sedangkan si Mikaela aja kita harus kenal juga tipikal anak kita tuh bagaimana. Mikaela kalau tidur di rumah pakai AC, selimutan, selimut itu ditendang. Jadi kalau misalnya dia kegerahan, dia tuh uring-uringan, keringetan gitu. Jadi karena aku tahu anakku tuh kuat dingin, jadi memang aku bisa kira-kira lah anakku tuh pakai baju ini tuh nyaman. Jangan juga sampai masuk angin, orang lagi musim dingin dipakein cuman tipis gitu kan ya. Jadi intinya kalau di pesawat kan dingin, bawa selimut-selimut tipis yang memang cukup nyaman, gak bikin kepanasan, dan juga cukup gak bikin kedinginan, oke? Nah, terus apa lagi ya, aku tuh ini kayak ngobrol aja berdasarkan apa yang ku ingat. Jadi gue nggak ngelis apa-apa aja dari 1 hingga 10 hingga 100 ya. Jadi terus gendongan maupun stroller. Kalau kalian memang bepergian ke tempat wisata atau ke suatu tempat lainnya, pilih lokasi atau tempat yang memang akses dengan stroller itu friendly. Jadi stroller friendly, atau juga akses menuju tempatnya itu gampang. Kalau kalian harus gendong anak kalian, kalian juga nggak terlalu capek menggendong atau nggak terlalu jauh. Ataupun dengan stroller, kalian tetap mengakses dengan baik. Terus kalau memang kalian berlibur, pilihlah tempat penginapan yang memang dekat dengan akses transportasi. Misalnya dekat dengan subway, MRT, ataupun memang kalau kalian harus naik Uber, dekat gitu penjemputannya segala macam. Jadi pastikan, karena kita kan bawa anak ya, kita nggak bisa egois lagi harus explore kota atau suatu tempat yang ketika kita sendiri, gue sih ayo aja kalau mau kemana aja. Tapi ketika sekarang gue punya anak, gue lebih kayak tahu diri gitu kan ya, kayak udahlah nggak mungkin gue kesini. Jadi gue lebih slow down, lebih santai, lebih relax. Oke, dalam 1 hari gue visitnya ini aja, karena gue nggak tahu kondisi Kela kan, entah dia capek, entah dia nanti nggak mood, apa gimana gitu kan ya. Jadi ya santai aja gitu, nggak harus ngoyo, nggak harus ngotot. Nah, kemudian bawaan standar si anak, jangan lupa juga kayak kaos kaki, sepatu, celana, popok, baju. Misalnya lagi di musim dingin, jangan lupa baju dingin, kupluk, topi, bando, apalah itu. Kemudian itu jangan juga sampai terlupakan gitu ya. Minyak telon, misalnya essential oil, kayak pokoknya apa yang kalian pakai biasanya, peralatan tempur kalian di rumah masing-masing itu dibawa, jangan sampai enggak. Nah, pokoknya intinya senyaman mungkin. Kalau memang ada beberapa barang atau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, ya santai aja, anggap aja ya adventure gitu kan ya. Kayak gue waktu kemarin di Amerika, si Mikaela tuh hidungnya luka, nanti gue kasih gambarnya. Jadi gue harus ke dokter, itu kena bakteri dan segala macam. Si Mikaela juga sempat muntah-muntah. Ya pokoknya kita jangan panik, santai aja, enjoy aja, namanya juga perjalanan gitu kan ya, nggak usah panik. Kalau gue sih mempunyai nomor telepon dokter anak si Kela gitu, jadi gue tinggal WhatsApp, foto atau apa kalau ada sesuatu yang memang menurut gue kenapa-napa, jadi gue gampang lah. Pertolongan utamanya hubungin dokter itu kan, biar gue nggak panik. Nah kalau memang bahaya atau kenapa-napa gitu kan ya, jadi gue bisa bawa ke dokter atau ke klinik terdekat untuk mengobati si anak. Kayak si Mikaela kemarin gue bawa ke klinik terdekat di Amerika, ternyata cuma kena bakteri biasa dan harus dikasih salep antibiotik. Tapi sayangnya di apotek di sana tuh nggak bisa beli obat apapun itu tanpa resep. Jadi kalau memang obat-obatan standar kayak paracetamol memang dijual bebas, tapi kayak salep antibiotik itu dia harus dijual pakai resep gitu. Nah jadi jangan lupa tadi alat perang kalian, segala termometer jangan lupa dibawa. Gue juga selalu bawa termometer. Jadi kalau misalnya anak kalian anget, jangan pakai tangan ngukurnya, pakai termometer ya guys. Jangan lupa juga kayak popok, tisu basah, tisu kering, washcloth, kayak sapu tangan gitu. Kalau misalnya dia muntah, ngences atau apalah, batuk, pilek gitu kan ya, pokoknya itu selalu standby, siap sedia gitu ya. Oh ya, mainan tadi udah gue bilang, mainan lamanya dia biar dia berasa tetap nyaman. Karena kan gini, kayak misalnya gue bawa selimutnya Kela tuh kayak gue bawa selimut yang sering dia pakai,
biar dia merasa tetap nyaman gitu kan ya, dalam zona amannya dia seakan-akan. Dan gue juga bawa mainan baru supaya dia juga mengeksplor lebih lama lagi. Oh iya, dia ada mainan baru, seru gitu kan ya. Oh ya, jangan lupa juga bawa kayak apa namanya, bib gitu kan ya, kayak celemeknya gitu. Jadi kalau dia makan, dia ngapain tuh nggak belepetan di baju. Plus kalau jangan lupa diapers bag kalian itu ada semuanya barang di diapers bag. Jadi kalau ada apa-apa gampang, entah kalian naik mobil, naik kereta, naik pesawat, selalu di dekat kalian dari baju, popok, tisu basah, minyak telon, P3K segala macam itu gue masukin di situ seringkas mungkin. Gak usah banyak tapi at least ada. Nah nanti kalian bawa handbag kalian terpisah itu untuk baju apa namanya, stok buat ganti, supaya kalau misalnya kayak si Kela kemarin kan muntah-muntah, padahal di diapers bag gue cuma stok baju 2 biji. Nah di handbag ada baju cadangan lainnya. Oh iya, terakhir mungkin sering dilupakan, kalau jangan lupa bawa plastik. Jadi buat kalau misalnya di pesawat, di mobil, di kereta kan kalau kita habis ganti popok apapun, kalau dia pup gitu kan ya, jangan sampai ngambiar gitu. Jadi masukin dalam plastik biasa, dibungkus, terus baru masukin ke tong sampah gitu. Itu aja sih menurut gue. Jadi kalian sih sebisa mungkin ya santai aja. Kalau memang ada yang ketinggalan, ada yang kurang-kurang dikit, ya maklum aja. Yang penting kebutuhan utamanya terpenuhi lah si anak gitu kan ya. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan, popoknya diganti, bajunya jangan sampai basah. Udah sih itu aja. Sisanya ya kalau ada kurang-kurang dikit kalian bisa beli di sana atau gimana, apapun itu. Yang penting enjoy, jangan sampai perkara kurang sedikit atau apa kalian nggak bisa enjoy jalan-jalan kalian atau perjalanan kalian. Segitu dulu tips dari aku. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau ada kalian tambahan-tambahan lainnya, tinggalkan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kelanya bobo nih, tuh bobo.